Allah sebagai pihak yang melindungi kita mensifatkan dirinya dengan 3 sifat. Semua perintah raja kita tak berani untuk melawan. Seharusnya kepada Allah lebih dari itu. Kenapa perlu minta perlindungan kepada Allah? Karena segala yang kau punya itu Allah pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, tidak terasa kita sudah sampai di episode terakhir, yaitu di surah An-Nas. Dan ini akan menjadi penutup dari rangkaian menyelami rahasia Al-Quran kita ya. Selama sudah beberapa episode begitu kita mengudara gitu, dan tentunya belajar bersama dengan sahabat Al-Quran. Nah, di episode terakhir kita kali ini, sahabat Al-Quran, kita akan membahas mengenai surah An-Nas, artinya adalah manusia. Kira-kira seperti apa kemudian makna di balik surah An-Nas ini? Sahabat Al-Quran, langsung saja kita bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini episode kita yang terakhir, sebagai penutup kita membahas surah An-Nas begitu ya Ustadz ya. Manusia. Seperti apa nih Ustadz makna di balik surah An-Nas yang berjudul manusia ini Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah An-Nas sebagai surah penutup dari 14 surah yang ada dalam Al-Quran. Dan tentunya posisi surah ini yang diberi judul An-Nas, yang artinya manusia. Bahwasanya memang Al-Quran ini dari awal hingga akhir sasarannya adalah pada manusia. Manusia sebagai objek yang kemudian dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Dan tentunya sebagaimana diawali dengan Al-Fatihah yang merangkum seluruh isi Al-Quran. Salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah adalah Maliki Yaumiddin. Sedangkan di surah penutup, di surah An-Nas, Allah kembali memperkenalkan dirinya Malikin Nas. Jadi Allah itu pemilik hari pembalasan. Dan nantinya di antara yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hari pembalasan itu adalah manusia, di mana Allah adalah pemilik manusia. Ya, yang menciptakan manusia, raja manusia, yang kemudian manusia itu tak bisa keluar dari segala ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surah An-Nas ini sama seperti beberapa surah sebelumnya yang kita telah kupas bersama, memiliki banyak nama. Disebut juga surah Mu'awwizatain, 2 surat yang melindungi dengan surah Al-Falaq. Disebut juga Al-Muqashqishatain, 2 surah yang akan membersihkan hati manusia, jiwanya dari segala sifat-sifat kemunafikan. Kenapa kita kadang-kadang bersikap munafik? Karena belum kenal diri kita masing-masing. Setelah di surah Al-Ikhlas diperkenalkan siapa Allah, kemudian di surah Al-Falaq diperkenalkan siapa saja orang-orang yang harus kita waspadai, sumber-sumber kejahatan yang bisa mendatangkan mudarat kepada kita. Maka di penutup di surah An-Nas, Allah perkenalkan siapa dirinya, pihak yang paling mampu dan maha kuasa untuk melindungi manusia dan musuh manusia yang nyata. Itulah min syarril waswasil khannas, kejahatan yang namanya setan yang selalu maju dan mundur, tarik ulur dalam menyesatkan manusia. Tempat kita berlindung, tempat kita meminta pertolongan cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini esensi dari surah An-Nas yang tentunya dari awal hingga akhir Quran ini untuk manusia, bukan untuk yang lain. Ya, kalau jin saja begitu dengar Al-Quran bersegera mereka beriman, kenapa pula banyak manusia mendengar Quran dilantunkan,
memahami isi dan arti Al-Quran, tapi tetap saja kita tidak memperdulikan, bahkan melalaikan Al-Quran dalam aspek-aspek di kehidupan kita. Nah, ini pengantar untuk surah An-Nas ini. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung ke poin pentingnya begitu ya Ustadz ya. Iya. Surah An-Nas ini itu terkait dengan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan, dari golongan jin dan juga manusia. Ini bagaimana Ustadz? Tentunya secara umum atmosfer surah An-Nas ini hampir berdekatan dengan surah Al-Falaq. Sama-sama kondisi dan atmosfernya itu permohonan hamba minta perlindungan sama Allah. Tapi ada perbedaan. Setidaknya kita akan melihat beberapa perbedaan antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Yang pertama, di surah Al-Falaq Allah sebagai pihak pemberi perlindungan disifati dengan satu sifat. Rabbul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Sedangkan kejahatan yang kita minta perlindungan darinya itu ada 3. Dari kejahatan gelapnya malam, dari kejahatan para tukang sihir, dari kejahatan orang-orang yang hasad dan dengki. Justru sebaliknya di surah An-Nas, Allah sebagai pihak yang melindungi kita mensifatkan dirinya dengan 3 sifat. Sedangkan kejahatan yang kita minta perlindungan darinya hanya satu kejahatan. Bagaimana sifat Allah? Sang pemberi perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabbnya manusia. Apa arti Rabb? Rabb itu artinya pemilik, pendidik, pengayom, yang memperbaiki, yang mengatur. Itu semua makna yang terhimpun dalam kata Rabb. Makanya doa kita, ya, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbayani artinya mereka mendidikku di waktu kecil. Orang tua kita dulu gimana menyayangi kita. Tentunya Allah mendidik kita dan lebih menyayangi kita daripada kedua orang tua kita. Jadi kenapa minta bantu sama Allah, minta perlindungan kepada Allah? Karena Allah adalah pendidiknya manusia. Allah mendidik kita lewat segala kejadian yang ada di alam semesta. Kebaikankah, keburukankah, musibahkah, nikmatkah, semuanya itu pendidikan dari Allah. Allah tuntun hati kita untuk bisa belajar sampai kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbun Nas. Ya, tidak ada satupun daun kering yang terjatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun makhluk di bawah tanah sekalipun kecuali Allah jamin rezekinya. Nah, itu makna dari Rabb. Rabb. Jadi, gimana manusia? Allah lah yang mengayomi kita. Allah yang mengatur segala urusan kita. Yang kedua, Malikin Nas. Kalau disebut Malikin Nas, artinya Allah raja manusia. Allah bukan manusia, tapi Allah adalah raja bagi manusia. Gimana kita tunduk patuh sama raja? Semua perintah raja kita tak berani untuk melawan. Seharusnya kepada Allah lebih dari itu. Ya. Tapi ada juga bacaan Malikin Nas. Jadi ada bacaan Malikin Nas, tidak ada alif pada huruf mim, dibaca pendek Malikin Nas artinya raja, atau dibaca Malikin Nas. Malik artinya yang memiliki manusia. Yang memiliki manusia. Kita ini semua milik Allah. Uang kita, harta kita, deposito kita, simpanan kita, itu hanya titipan Allah untuk kita. Pemilik sebenarnya siapa? Allah. Makanya kadang-kadang manusia ini kan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ya,
Kadang-kadang lagi jalan-jalan sore, lewat rumah besar kali. Kita nanya, itu siapa yang punya rumah itu? Nanya kita. Kadang-kadang lewat mobil sport, begitu mewah, ya, atau mobil mugi, motor mugi, ya. Wah, langsung kita tanya, siapa yang punya itu? Bahkan lebih dari itu, lewat istri orang yang cantik pun tanya juga, ini suaminya siapa? Gawat itu. Ya kan? Siapa suaminya? Artinya manusia itu punya rasa ingin tahu untuk mengetahui siapa pemilik segala hal. Tapi manusia sering lupa melanjutkan pertanyaannya. Siapa pemilikku? Siapa pemilik anakku? Siapa pemilik orang tuaku? Jawabannya inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Dan pasti kita akan kembali kepadanya. Kenapa perlu minta perlindungan kepada Allah? Karena segala yang kau punya itu Allah pemiliknya. Kalau ada yang kau takuti dari penguasa, Allah penguasa segala makhluk. Jadi orang takut kepada penguasa ini, takut kepada ketua itu. Di atas ketua ada lagi Allah. Allah lah paling tinggi di atas segalanya. Maka kita perlu minta perlindungan sama Allah. Malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas. Apa arti ilah? Satu-satunya yang disembah manusia adalah Allah. Dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dengan segala kekuasaan, keadilan, kebijaksanaan yang Allah tunjukkan dalam kehidupan kita, masih pantas nggak kita merendah dan tunduk kepada selain Allah? Enggak. Orang yang paham pasti dia hanya tunduk kepada Allah. Ilahin nas. Yang layak disembah manusia, ya Allah. Hukum yang layak ditegakkan manusia, ya hukumnya Allah. Makanya segala hukum, kalau kemudian bertentangan dengan hukumnya Allah, pasti jauh dari nilai-nilai keadilan. Ya. Setelah Allah perkenalkan dirinya, akulah Rabbun Nas, akulah Malikun Nas, akulah Ilahun Nas, masuk kepada dari apa kita harus minta perlindungan? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang sifatnya itu maju dan mundur. Al-waswas maju. Artinya setan tuh, jadi jangan pula yang buat trendsetter maju mundur bukan Syahrini, ya. Setan lebih dulu. Setan itu sifatnya apa? Was-was. Was-was maju dia. Begitu nampak seorang hamba itu jauh dari Allah, dia maju. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan setan itu menguasai hati manusia. Begitu manusia lupa sama Allah, dia kuasai hati itu. Begitu manusia ingat pada Allah, maka dia pun lari. Makanya hati yang jarang berzikir, hati yang jarang ingat Allah, ini hati yang menjadi sasaran empuk setan. Ya, mudah kita dikontrol setan. Kenapa? Jarang ingat Allah, jarang sholat, jarang baca Quran, jarang ikut majelis ilmu. Ini semua kan sebab-sebab yang membuat kita selalu ingat Allah. Hati yang jauh dari mengingat Allah, maka setan pun menjalankan misinya. Was-was. Apa arti was-was? Digodanya kita. Setan itu cara menggodanya banyak macamnya. Kadang-kadang setan itu membuat takut kita. Asyaitan ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Lewat kota Impak, aduh lewati aja lah. Kenapa? Kalau kau sumbang nanti miskin. Ditakut-takuti kita. Kalau keluar uang sekian nanti habis uang. Ya. Kadang-kadang ditakut-takuti kita dengan kelaparan, dengan kemiskinan. Sampai orang tua tega membunuh anaknya gara-gara kemiskinan. Nah, kadang-kadang setan itu menggoda manusia lewat apa? Memperindah perbuatan buruk yang dikerjakan. Oh, lagi mabuk-mabukan. Dianggap enggak, mabuk itu tanda kemodernan katanya. Kalau kau tak mabuk berarti belum modern. Belum keren. Belum keren. Jadi hal seperti ini. Jadi sesuatu yang buruk dan bejat
digambarkan itu sebagai sesuatu yang indah, sehingga orang pun mengerjakannya. Nah, untuk itu Allah katakan, tapi setan ini juga khannas. Apa itu khannas? Begitu seorang hamba merasa nyesal, bertobat kepada Allah, dia mengingat Allah, maka setan pun mengecil dan mundur. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau terjadi sesuatu yang tak mengenakkan hati kita, jangan katakan ini gara-gara setan. Kenapa? Setan ketika itu akan merasa jumawa. Eksistensiku diakui, kata setan. Eksistensiku diakui. Tapi Rasulullah berkata, kalau ada suatu urusan tak berjalan sebagaimana yang kau harapkan, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan itu, setan pun mengecil hingga seperti seukuran lalat, kata Rasul. Dia akan mengecil. Kenapa? Kita menganggap ini bukan karena hebatnya setan, tapi karena aku lupa sama Allah. Karena kalau hati ini selalu terikat dengan Allah, nggak ada itu cerita setan itu bisa menentukan dan berkuasa dalam hidup. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk kita sadari betul, bahwasanya apa? Setan bisa bergerak leluasa ketika kita yang memberikan ruang. Bagaimana kita memberikan ruang pada setan? Hati yang hampa dari mengingat Allah, ruang setan bisa bergerak bebas dan luas di dalamnya. Tapi kalau hati kita ini kita isi dengan zikir, dengan mengingat Allah, dengan tausiah-tausiah agama, ya, maka setan pun mengecil dan tak berani mendekat. Nah, setelah Allah menggambarkan kepada kita sifat dari setan tadi, digambarkan apa kerjaan setan itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah setan yang menggoda manusia dalam hatinya. Dada kita, di mana letak hati di situ? Disitulah tempat iman, disitulah tempat mengingat Allah, disitulah tempat berzikir. Ketika hati ini hampa, kosong dari berzikir, sasaran empuk setan. Makanya kalau kita perhatikan, pelindung terbaik manusia dari setan ini siapa? Allah. Ini ada ilustrasi. Dulu pernah ada dikisahkan seorang ulama ahli tasawuf berjalan dengan muridnya. Ketika itu sepanjang jalan, keduanya ini tidak nyaman karena diganggu oleh anjing yang menggungung sepanjang jalan. Lantas si guru bertanya pada muridnya, "Wahai muridku, bagaimana caranya supaya kita tak diganggu anjing ini?" Si anjing mengatakan, "Udah kita lempar batu saja." Nah, gurunya mengatakan, "Kau lempar batu, pergi sebentar, habis itu balik lagi dia." Lantas sang guru pun berkata, "Cara terbaik supaya kau tak diganggu anjing ini, panggil dan minta tolong pemilik anjing itu, amankan anjingnya." Artinya apa? Setan, satu sisi setan dari golongan jin tak terlihat. Macam mana kita bisa mengalahkannya? Imam Hasan Basri pernah ditanya, ya, Imam, pernah nggak setan tuh cuti? Oh, nggak pernah. Kalau cuti setan, udah hari raya kita, katanya. Artinya kesungguhan setan dalam menggoda manusia itu sampai tak ada tanggal merah. Dalam kamus setan semua tanggal hitam. Kenapa? Tiap detik bagaimana kita jadi sasaran empuk mereka. Nah, untuk itu bagaimana cara supaya aman? Sebagaimana tadi, untuk selamat dari gonggongan anjing, kita minta bantuan sang pemilik anjing. Maka untuk selamat dari gangguan setan, mintalah perlindungan dari Allah, sang pencipta segala makhluk, termasuk jin di dalamnya. Hanya dengan meminta perlindungan kepada Allah, mengecillah setan. Takutlah dia. Tak berani dia untuk menunjukkan eksistensinya. Kenapa?
Allah yang paling menentukan dalam segala hal. Nah, dan di akhir surah ini Allah ungkapkan satu fakta penting. Selama ini kalau disebut setan, terbayang kita jin, ya, sehingga dianggap setan itu semuanya tak nampak. Ternyata enggak. Siapa itu setan? Kata setan diambil dari akar kata syatuna. Syatuna artinya jauh. Orang Arab kalau melihat ada sumur dalam sekali, mereka akan mengatakan birun syutun. Artinya apa? Ini sumur yang dalam, jauh. Maka setan sebenarnya adalah sifat. Sifat yang disematkan kepada semua makhluk yang jauh dari Allah. Makanya ayat ini mengatakan minal jinnati wan nas. Dari kejahatan setan dari golongan jin dan manusia. Jadi ada juga setan manusia. Bukan setan jin saja. Ya. Makanya setan manusia nggak diganggu oleh setan jin. Kenapa? Ada kode etik sama kawan. Ya, jadi sama-sama setan itu tidak pernah diganggu. Ketika kita masih merasa diganggu, berarti kita bukan setan. Ya. Karena kalau orang jahat, ini nggak mungkin diajak untuk jahat. Memang dari awalnya sudah jahat ya. Setan tidak perlu untuk mengajak kejahatan orang yang sudah jahat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh dari golongan setan manusia dan dari golongan setan jin. Keduanya saling menginspirasi untuk menyesatkan manusia. Jadi ada kolaborasi apik antara setan jin sama manusia. Ya. Makanya kita saja kalau ada orang jahat kita bilang setan kau, kita bilang. Jadi memang itu muncul di alam bawah sadar. Kenapa? Segala yang jauh dari Allah, menjauhkan kita dari tuntunan Allah, itu setan. Memang kalau setan dari golongan jin itu tak terlihat. Paling-paling ada suara-suara internal dalam hati kecil kita mendorong kita untuk berbuat keburukan. Tapi setan dari golongan manusia ini ngopi sama kita, makan bersama kita, jalan bersama kita, tapi dia selalu mengajak kita untuk berbuat yang keburukan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, teman yang baik seperti penjual parfum, teman yang buruk seperti pandai besi. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, ya, datanglah kita ke tokonya. Tak jadi beli pun minimal dapat tester banyak. Wah, tester ini, tester ini, tester ini. Keluar dari toko sudah wangi. Ya. Artinya apa? Berteman dengan orang baik membawa kebaikan. Apalagi berteman dekat. Kita beli, yang kita dapat darinya adalah kebaikan demi kebaikan. Wewangian, perkataan yang baik, aroma yang nikmat, kan begitu. Tapi sebenarnya teman buruk yang merupakan setan dari golongan manusia ini seperti pandai besi. Bagaimana pandai besi itu? Kalau kita pergilah ke tukang las, datang, belum mendekat saja sudah berbahaya. Kenapa? Bisa saja bunga api itu berterbangan mengenai pakaian kita. Baju kita masih bagus, keluar dari situ udah bolong-bolong, kena ya bunga api. Makin kita mendekat, makin mendapatkan efek dan dampak yang buruk. Dekat kali sama pandai besi, bau ketek. Ya, karena dia berpeluh keringat dalam pengerjaannya itu. Artinya apa? Semakin seorang itu intens berteman dan bergaul dengan orang yang justru menjerumuskannya, semakin sulit kita bisa lepas dari gangguan
jin dari golongan manusia ini. Makanya di dalam surah Al-Kahfi, surah yang udah kita bahas juga sebelumnya, dan ini surah perlindung kita dari fitnah Dajjal. Allah berkata, sabar-sabarlah kau berteman dengan orang-orang yang baik, yang selalu berzikir kepada Allah. Ingat Allah di pagi dan petang. Walaupun mungkin kepentingan duniamu nggak banyak sama mereka. Ekonominya lemah, ya, pengaruhnya juga hampir tidak ada. Tapi berteman dengan mereka mengkondusifkan imanmu. Sebaliknya dengan orang-orang yang lebih dekat kepada sifat, ya, syaitan dari golongan manusia, inilah yang rentan membuat kita bahaya. Jadi ini yang pertama perbedaan. Sifat Allah ada 3, perlindungannya minta hanya 1, dari kejahatan jin, dari golongan jin dan manusia. Setan jin dan setan manusia. Kalau di surah Al-Falaq tadi, yang kita mohon dari 3 kejahatan. Nah, kalau kita melihat perbandingan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ini, kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Falaq itu lebih kepada kejahatan yang zahir dan batin. Yang zahir dan batin. Tapi kejahatan yang ada di surah An-Nas lebih banyak kepada kejahatan batin. Kejahatan batin. Niat yang buruk, akhlak yang tercela, penyakit hati. Itu yang dibisikkan oleh setan semua kepada kita. Tapi kejahatan zahirnya nggak nampak. Nah, maka dari itu kedua surah ini saling melengkapi antara Al-Falaq dengan An-Nas. Ini juga surah untuk kita meruqyah orang sakit. Ini juga yang perlu kita rutinkan membacanya sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur. Bahkan Nabi juga sebagaimana surah Al-Falaq dibaca ketika ada anggota tubuh yang sakit, dihembuskan di kedua telapak tangan, maka surah An-Nas juga dijadikan sebagai bacaan untuk ruqyah. Nah, ini tentunya menjadi penutup yang indah bagi serangkaian pembahasan kita 115 episode menyelami rahasia Al-Quran. Tentunya memang harapan dan tujuan dari program ini kita bisa menarik tema-tema pokok dari setiap surah. Karena tentunya untuk bisa membaca, menyelami, jangankan satu surah, satu ayat saja, itu setiap kali kita baca bisa maknanya itu akan terus berdatangan. Ya, karena lautan makna Al-Quran itu begitu luas. Tapi minimal tak bisa dapat makna ayat per ayat. Kita tahu 114 surah. Bagaimana cara kita mentadabburinya? Ya, mudah-mudahan tentunya saya secara pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Widya dan seluruh kru Art Media yang dalam 115 episode ini sudah sama-sama kita saling berkolaborasi dalam kebaikan. Mudah-mudahan program ini sebagaimana yang mungkin saya ketahui, ini bisa jadi merupakan tafsir atau tadabbur tema-tema surah Al-Quran yang pertama berbahasa Indonesia, Quran lengkap, yang ditampilkan di YouTube. Kemudian ini mudah-mudahan bisa menginspirasi lahirnya program-program lain yang tentunya dapat menutupi kekurangan yang ada di program ini. Yang jelas kita saling berkolaborasi dalam kebaikan yang mudah-mudahan menjadi jalan kita agar Al-Quran bisa menjadi pemberi syafaat untuk kita nantinya di hari kiamat kelak. Itu harapan saya dan ucapan terima kasih untuk semua. Baik, terima kasih juga Ustadz ya selama 115 episode sudah bersedia mendampingi kita begitu, memberikan ilmu pengetahuan juga untuk kita, tentunya bagaimana kita memaknai apa saja makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Respon dari yang menyaksikan juga selama ini yang Widya dengar gitu ya Ustadz ya, sangat positif sekali begitu. Karena tentu selama 30 menit begitu sebenarnya ini durasi yang cukup pendek begitu Ustadz. Kalau kita coba lebih dalam lagi menggali, ini tentunya
juga akan lebih dalam kita memaknai Al-Quran itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah juga untuk kita, dan tentunya juga menjadi ladang pahala juga untuk semua sahabat Al-Quran yang menyaksikan tayangan kita gitu. Dan tentunya tayangan ini akan bisa terus ya untuk disaksikan di YouTube channel Art Media. Mudah-mudahan sekali lagi benar-benar kita semua bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari ini di kehidupan kita sehari-hari sahabat Al-Quran. Tentunya diajak lagi sahabat Al-Quran untuk jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Terima kasih sudah menyaksikan Menyelami Rahasia Al-Quran selama 115 episode. Kita tutup perjalanan kita di sini ya sahabat Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.